Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Avel. Jadi di sini ada sebuah statement yang cukup menarik tentang dunia K-popers ya. Mungkin teman-teman yang seorang K-popers mungkin juga tahu ya soal sebuah penghargaan yang dimana ada nama BTS di sana, dan sayangnya BTS nggak memenangkan penghargaan tersebut. Sehingga banyak dari para K-popers itu membuat statement yang menurut gua sangat tidak berdasar. Contoh statementnya itu seperti ini. Dari gambar yang gue temukan dari grup yang apa nama grupnya tadi ini, gue lupa nama grupnya ya. Kalau nggak salah sih keluh kesah menjadi K-popers ya, ada keluh kesahnya juga gitu. Nggak bisa di back. Oke, nggak bisa di back, pokoknya nanti gue kasih aja sumbernya gitu kan, karena nggak bisa di back, nanti gue kasih aja sumbernya. Jadi sumbernya ini nanti gue letakkan di deskripsi. Di sini gue hanya ingin melihat Septian yang dipasang, yang diposting langsung postingannya oleh Shin Ki-kun. Seorang wibu tapi gabung ke grup K-pop ya. Wah, gue pun penasaran. Grammy Awards disebut hanya memanfaatkan popularitas BTS untuk dongkrak rating. Ini sebuah statement yang menurut gue nggak ada berdasar ya. Karena selama ini setiap acara penghargaan itu menurut gue malah mendongkrak mereka masuk nominasi gitu. Misalnya seperti Oscar, Miss Indonesia itu kan sebenarnya kan penghargaan, lalu piala-piala apapun, Panasonic Global Awards itu menurut gue penghargaan. Dan itu penghargaan-penghargaan yang bergengsi gitu kan. Kalau misalnya masuk ke penghargaan bergengsi seperti itu, pasti nominator-nominatornya tuh yang diuntungkan, lebih banyak diuntungkan sih menurut gue. Bukan ada acara penghargaan itu bawa nama besar dari nominatornya, ya mungkin ada gitu, mungkin ada, tapi ya itu biasanya lebih besar penghargaannya sih, karena gue selama ini ngeliat penghargaan musik itu lebih besar penghargaannya, sama seperti sepak bola kan, ada Ballon d'Or, ada FIFA Awards, ada Ballon Dubai Dior. Menurut gue sehebat-hebatnya Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo, seterkenal apapun mereka, menurut gue Ballon d'Or itu lebih bergengsi daripada nama mereka berdua gitu, karena nggak ada pemain yang lebih besar dari penghargaan menurut gue, dan juga tidak ada pemain yang lebih besar dari klub. Kalau misalnya ada pemain yang lebih besar dari klub, ya gue penasaran tuh klub macam apa gitu. Woi bang, stop bang, gue decul. Oh sorry. Jadi kalau gue melihat, astagfirullah, apa ini? Baru aja lihat langsung kayak gini ya. Aduh, yaudahlah. Langsung back. Ntar ada K-popers yang panas nanti, yang nontonnya panas gitu kan. Tapi gue ya nggak nampik apapun ya, gue nggak akan mengatakan K-popers tuh gini ya. Ini pendapat yang menarik menurut gue, tapi sayangnya pendapat ini tuh nggak berdasar. Kenapa gue bilang nggak berdasar? Dia cuma chapternya ini lalu gambar BTS dah gitu aja, lalu ya udah, latihan ke komentarnya pun sepertinya tidak ada yang peduli gitu ya, biarpun sebenarnya yang reaction tuh banyak banget. Mampus BTS kalah. Nah ini satu maksud gue sih, BTS tuh kalau masalah follower masih kalah dibandingkan dengan artis-artis yang berada di USA atau Amerika Serikat di sana. Dan menurut gue BTS tuh sudah cukup besar ya untuk menjadi sebuah idol yang sangat populer di dunia, tapi bukan yang terbaik ya, untuk saat ini bukan yang terbaik, karena gue melihat masih banyak yang lebih baik dari mereka dari sisi popularitas. Dan gue nggak tahu mereka ini apa yang dijual gitu ya. Menurut gue alasan banyak yang menyukai BTS mungkin salah satu sederhananya karena mereka memiliki wajah yang ganteng-ganteng gitu ya. Mau mereka operasi plastik atau bukan, gue nggak tahu. Tapi ini betulan ini apa gambar ini? Katanya BTS cabang Perindapan ya. Emang ada ya BTS cabang Perindapan ya? Wah ini gila. Dari kayak gini jadi kayak gini. Wah ini nipu banget nih kameranya nih. Kalau gue pasang muka gini masuk sosmed, semua cewek balas chat gue lah bos. Jadi oke, ini sama sekali nggak berdasar. Jadi buat teman-teman mah, kalau buat statement yang wajar-wajar aja ya, karena menurut gue ini masih mungkin terjadi ya. Grammy Awards menurut gue adalah penghargaan yang bergengsi, tapi mungkin ada fans BTS atau K-popers yang nggak tahu Grammy Awards ya. Lalu tiba-tiba tahunya ketika mereka masukkan BTS sebagai nominasi, itu bisa saja. Jadi di pihak Grammy Awards dapat branding mereka kuat karena bawa nama BTS, dan BTS pun senang masuk sebagai nominasi. Seharusnya sih masuk nominasi saja tuh udah untung gitu kan, kalau menang mah bonus kan, sekarang kayak gitu ya, masuk nominasi itu sudah hal yang luar biasa. Kalau sampai menang ya
bonus aja sih menurut gua gitu ya, nggak usah dipaksain banget ya. Apalagi menurut gua juga BTS juga santai-santai aja kalau misalnya nggak menang, cuman fansnya kayak kebakaran jenggot gitu ya. Memang fans BTS punya jenggot ya? Ada yang kayak gini-gini juga gitu kan ya. Gue nggak tahu sih apakah memang para K-popers ini masih anak-anak atau ada yang udah gede-gede ya, karena gue pun juga suka Korea ya. Gue juga zaman gue dulu demennya itu TVXQ, SSG 550, 550 apa 501 sih, lalu Big Bang, lalu Infinite, lalu Beast ya. Gue kayak gitu tuh gue zaman gue dulu ya. Super Junior termasuk lah, lalu SHINee kan, lalu eranya BTS sama siapa lagi satunya temannya BTS tuh EXO itu ya. Gue nggak tahu lagi karena menurut gue kualitas lagunya udah nggak seseru yang dulu gitu. Karena di sini gue suka karena emang suka lagunya. Cuma kalau yang sekarang you know lah, gue nggak ngikutin lagi, mungkin karena gue nggak tertarik sama kualitas lagunya aja sih. Tapi ya ini keren banget sih menurut gue ya kalau mereka bisa masuk sebagai nominasi, artinya kan bawa nama Asia gitu loh. Mau nggak mau kita bangga juga sebagai orang Asia bisa masuk nominasi dari penghargaan yang cukup bergengsi di dunia gitu kan ya. Biarpun yang masuk ya BTS lagi ya, tapi nggak masalah itu karena itu membuktikan kalau memang ras Asia tuh mampu ya. Tapi yang edit gini siapa dah, ini keterlaluan sih kata gua sih, tapi lucu sih. Perindapan. Gimana sih perindapan ini? Kayaknya sering banget muncul di beranda ya. Nanti ke Perindapan. Perindapan itu kota di India. India ya. Oke, siap lah. Perindapan ya. Jadi itu aja sih. Nanti postingan ini akan gue letakkan di kolom deskripsi. Thanks for watching. Gua Afriel dan see you next time.